Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah kedaulatan Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saya ulangi. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jika Tuhan Yesus hanya digambarkan sebagai gembala yang lemah lembut, pengampun, pemurah, panjang sabar, dan setia, tetapi tidak diperkenalkan pula sebagai raja yang berkuasa, berkedaulatan dan tegas, maka umat bisa tergiring kepada kekerdilan, perkembangan atau pertumbuhan rohani, dan lalu sampai di kesesatan dan pada akhirnya bisa binasa. Pemberitaan yang berat sebelah ini merupakan penyesatan yang sangat sistematis dan masif. Iblis memang sejak dulu senang memberitakan setengah kebenaran atau sebagian kebenaran, saudara. Dan itu sudah cukup membuat manusia bisa binasa. Perhatikan saudaraku, racun tikus sebetulnya hanya mengandung bahan aktif yang beracun kurang dari 1%. Sisanya adalah makanan yang disukai tikus. Iblis yang menyamar malaikat terang menggunakan Alkitab yang sama dengan kita, tetapi memasukkan sedikit racun di tengah kebenaran, dan itu sanggup membinasakan umat. Nah, itu memang fakta, saudara. Bahkan ya saudara, ada dukun-dukun yang pakai Alkitab. Sungguh, dukun pakai Alkitab, saudara, pakai ayat Alkitab. Jika ada orang yang mengalami masalah, datang ke dukun, saudara. Dukun bisa buka Alkitab, tahu persis apa masalah orang itu, dan sesuai dengan kebenaran, dengan firman itu yang dibuka. Jadi saudara harus memperhatikan di sini bahwa iblis itu juga, saudara, dia terlibat pada waktu Alkitab dikanonisasi. Bukan berarti dia penulis, tapi dia turut menyaksikan. Ada 70 penulis yang menulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus tentunya. Jadi dia tahu, bahkan dia menguasai isi Alkitab. Jadi kalau ada dukun yang menggunakan Alkitab itu sudah tidak heran. Ada gereja setan yang pakai Alkitab itu sudah tidak heran. Tapi semua dipelintir, diselewengkan. Yang kelihatan kebenaran. Seperti yang saya ilustrasikan tadi. Mengenai racun tikus itu yang hanya 1% yang mengandung racun, sisanya makanan yang disukai oleh tikus. Yang pada akhirnya ketika mengkonsumsi, mati, saudara. Lambat laun tiba mati. Ada yang mati 1 jam, ada yang beberapa jam. Seperti racun rumput, saudara. Tinggal berapa lama durasi, lalu rumput tersebut ketika dipancarkan dengan racun, saudara. Ada yang 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang beberapa hari. Lambat laun begitu. Kita harus waspada, saudara.
Kita harus menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dalam kedaulatannya sebagai Raja, kita harus tunduk dalam kewibawaannya untuk melakukan apa saja yang diperintah atau dikehendakinya. Ini berbeda saudara dengan ajaran iblis yang meracuni jemaat. Bahwa yang perlu mengenal dia dan mencari kehendaknya hanyalah pendeta. Pendeta sangat kuasa. Asalkan jemaat memberikan persepuluhan, maka akan diberkati berlipat ganda. Padahal saudara, semua kita orang percaya ini harus benar-benar memiliki kebenaran yang sama. Harus memperlakukan Tuhan yang sama, saudara. Tidak ada strata. Tidak boleh ada pembanding. Diperbandingkan. Wah, ini yang harus menghormati Tuhan secara pantas. Yang layak menjadikan dia sebagai raja, mereka yang digolongkan sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat. Dianggap doa pendeta paling sakti. Yang penting jemaat diajarkan saja setia, memberi puluhan, lipat gandakan. Ini penipuan dan penyesatan, saudaraku. Dengan seperti ini saudara sesat. Anda bisa memperhatikan ya saudara. Tidak sedikit saudara, saya pendeta jadi saya tahu. Jadi tidak menghakimi atau menjudge. Tidak sedikit pendeta saudaraku disesatkan oleh hamba Tuhan. Maaf, oleh uang maksudnya. Pelayanannya akhirnya berubah. Awalnya sungguh-sungguh memelayani Tuhan tanpa upah, benar-benar mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, berubah kesetiaan mereka. Sehingga orientasi pelayanannya itu hanya bagaimana mengejar laba demi kepentingan pribadinya. Tidak memikirkan bagaimana mengejar jiwa-jiwa ini dapat diselamatkan. Ya, itu yang fakta yang terjadi hari ini. Ada yang hanya sekedar memperbesar organisasi. Ada yang hanya ingin supaya fasilitas pelayanannya terpenuhi. Ada yang hanya mencari nafkah. Kalau sudah begini saudara, akhirnya pelayanan itu menjadi profesi. Bukan lagi menjadi pelayanan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini benar-benar marak terjadi di akhir zaman. Sudah sangat sulit kita menemukan hamba Tuhan atau gereja yang benar-benar menyuarakan kebenaran untuk meluputkan manusia dari api kekal atau dari dunia yang akan dibinasakan ini. Orang-orang percaya tidak disadarkan bahwa Tuhan Yesus itu akan memerintah dengan gada besi. Artinya ia memerintah dengan tegas. Firman hari ini yang diberitakan, oh Tuhan itu baik, dia penyayang, panjang sabar, limpah kasih setianya, penuh kemurahan. Oh ya tentu saudara, tapi jangan hanya melihat dari salah satu sisi itu. Tapi harus dilihat dari sisi sebelahnya juga, dia adalah Allah yang tegas, yang berotoritas, yang berintegritas. Dia mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa ini tidak diberitakan secara lengkap dan utuh? Maka tidak heran gereja menjadi sekuler.
perkembangan sekularisme itu makin luar biasa, saudara. Hari ini saudara, gereja sudah tidak mampu mengubah banyak jemaat. Saya melihat itu, saudara. Beragama tapi tidak bertuhan. Coba saudara taruh handphone mahal di gereja ya saudara. Lalu saudara tinggalkan keluar. Hilang itu bisa, saudara, hilang. Di dalam gereja juga bisa hilang duit, hilang dompet, hilang uang. Di dalam gereja. Tapi di negara-negara Eropa yang dimana humanisme dimajukan, saudara, dompet ketinggalan di kendaraan, ketinggalan di toko, sangat mudah ditemukan kembali. Di Jepang loh, saudara. Ini bukan, saya tidak bicara orang Kristen. Di Jepang bukan orang Kristen. Ada barang ketinggalan di halte. Bisa ditemukan kembali loh. Karena mereka tidak bertuhan yang benar. Kok sebegitu luar biasa loh. Tapi coba kita, saudara, hilang. Di negara ini luar biasa. Bahkan juga tidak sedikit. Ya, ada di agama saudara kita. Datang dengan sepatu atau dengan sendal yang mahal. Kan ada mereka ibadah kan lepas sendal di depan tuh. Dilepas sendal, saudara, sendal kulit mahal. Keluar tinggal sendal jepit loh. Wah, segitu gila loh ini. Orang beragama tapi tidak bertuhan. Di tempat-tempat yang dimana agama dijunjung tinggi, tingkat prostitusi, judi, korupsi luar biasa, saudara. Di mana gereja dan di mana para hamba-hamba Tuhan yang hari ini hanya sibuk melihat doktrin orang lain. Kenapa memperhatikan itu lalu tidak memperhatikan jiwa-jiwa bagaimana bisa diselamatkan? Gereja hari ini terus terang sudah tidak mampu menghadapi keadaan itu. Pertumbuhan perkembangan LGBT di mana-mana. Gerejanya, hamba-hamba Tuhan hanya sibuk di YouTube. Bagaimana membela doktrinnya, bagaimana mau mengajarkan Yesus yang benar. Buktikan dengan keteladanan. Benar enggak Kristus hidup di dalam hidupmu? Hal cuma mengomong gampang, saudara. Teologi itu dapat dipelajari, doktrin bisa dipelajari. Tapi perbuatan dan kelakuan baik dan keteladanan itu berproses terus. Ngeri. Mari kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Raja. Orang yang tidak memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Raja itu akan terbuang, terlempar dari kekekalan. Di dalam Injil Lukas 19 ayat 27 dikatakan begini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah, ngeri. Nah, kita tidak menjadikan dia sebagai raja, kita akan menyesal nanti di kekekalan. Bukan nanti menjadikan dia jadi sebagai raja, tapi dari sekarang, saudara. Hormati dia sebagai raja. Makanya harus hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Jaga perkataan, pikiran dan tindakan-tindakan kita setiap hari. Amin.